Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat daerah integral dan hubungan antara lapangan dengan daerah integral. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kita dapat menjelaskan dan mengidentifikasi sifat-sifat daerah integral, membuktikan sifat-sifat dari daerah integral, memahami hubungan antara lapangan dan daerah integral, serta dapat menerapkan sifat-sifat daerah integral ke permasalahan aljabar. Video ini saya akan pecah jadi dua terkait memahami hubungan antara lapangan dan daerah integral. Kita akan masuk ke video berikutnya. Jadi kita sampai tujuan 1 sama tujuan 2 saja. Masuk ke teorema pertama. Kalau saya punya D adalah suatu daerah integral dengan A yang tidak sama dengan 0, A kali B sama dengan A kali C mengakibatkan B sama dengan C, atau kanselasi kiri berlaku. Serta kanselasi kanannya, jika B kali A sama dengan C kali A mengakibatkan B juga sama dengan C, kanselasi kanan juga berlaku. Bukti dari teorema ini akan saya buktikan kanselasi kiri saja, sementara kanselasi kanannya silahkan dibuktikan sendiri. Saya punya A tidak sama dengan 0. A kali B sama dengan A kali C. Nah, kalau saya mengatakan D adalah daerah integral, maka D tidak punya pembagi 0. Artinya, A-nya di sini juga tidak punya pembagi 0. Nah, kalau tidak punya pembagi 0, berarti kita lihat di sini ketiga kedua ruasnya saya kurangi dengan AC. Kita dapatkan A kali B dikurangi A kali C sama dengan 0. Distributifnya berlaku, B dikurangi C sama dengan 0. A bukan pembagi 0, daerah integral, berarti A tidak 0 mengakibatkan B dikurang C-nya harus sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa dapatkan B sama dengan C. Terbukti. Nah, kanselasi kanannya silahkan dibuktikan sendiri. Teorema berikutnya sebaliknya, jika hukum kanselasi kiri dan kanselasi atau kanselasi kanan yang berlaku, maka D-nya tidak memuat pembagi 0. Buktinya bagaimana? Oke, kanselasi kiri atau kanselasi kanan berlaku. Kalau untuk membuktikan bahwa dia tidak memuat pembagi 0, ambil A yang tidak sama dengan 0. Kita lihat A kali B-nya sama dengan 0. Kita bisa mengatakan A-nya dikali dengan 0 juga sama dengan 0. Benar ya? Nah, karena kanselasi kiri dan kanselasi kanannya berlaku, ini kanselasi kiri berlaku, A kali B-nya sama dengan A kali 0. Kanselasi berlaku, kita dapatkan B-nya sama dengan 0. Artinya apa? Kalau saya punya A tidak 0, A kali B-nya sama dengan 0 mengakibatkan B-nya sama dengan 0, maka saya bisa mengatakan A bukan pembagi 0. Kalau A-nya sebarang elemen tak 0 dari D, maka kita bisa mengatakan bahwa D-nya tidak memuat pembagi 0. Teorema berikutnya, kalau saya punya ring R dengan elemen satuan 1R anggota ring R, dan saya ambil A elemen tak 0 dari R, jika A-nya punya inverse maka A-nya bukan pembagi 0. Kita buktikan kalau saya punya A-nya punya inverse, berarti terdapat B di dalam R sehingga A kali B-nya sama dengan 1 atau elemen satuannya sama dengan B kali A. Kalau A-nya tidak punya inverse, ini berlaku. Nah, untuk membuktikan A bukan pembagi 0, saya ambil pengandaiannya. Andai A adalah pembagi 0, maka ketika saya punya A tidak sama dengan 0, A kali B-nya jangan B.
ketika saya punya A tidak sama dengan 0, maka akan bisa terdapat C yang tidak juga sama dengan 0, sehingga A kali C-nya sama dengan 0. Pengandaiannya berlaku, ini berlaku. Nah, sekarang kita lihat, benar nggak sih A kali C sama dengan 0? A kali C sama dengan 0, ya. Kalau kita mengatakan A-nya punya inverse, berarti B di sini adalah inverse dari A. Kalau ke semua ruasnya saya kalikan B, kita bisa dapatkan seperti ini. B kali 0, ini 0 ya, 0. Di sini asosiatifnya bisa saya berlakukan, kali C. B kali A ketemunya sama dengan elemen satuannya, kali C sama dengan 0. Nah, perhatikan, 1 kali C sama dengan 0, berarti kita dapatkan C-nya sama dengan 0. Ternyata kalau saya ambil A kali C-nya sama dengan 0, kita peroleh C-nya sama dengan 0. Kontradiksi dengan yang diketahui. Dengan C yang tidak sama dengan 0. Karena dengan pengandaian ada kontradiksi, maka pengandaian salah. Yang benar adalah A bukan pembagi 0. Teorema 5.3 terbukti. Oke, ketiga sifat tersebut bisa saya terapkan ke contoh. Contohnya saya ambil yang mudah saja, Z4. Kemarin sudah dibuktikan juga, anggota dari Z4 itu adalah himpunan residu terkecil modulo 4. Nah, kalau kita pandang tabel Cayley operasi perkalian modulo 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, kemarin sudah ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 0, 2, 2, 1. Nah, ini hasil perkaliannya. Perhatikan dari hasil perkalian di sini, kalau saya mengatakan A-nya punya inverse, maka A-nya bukan pembagi 0. Punya inverse artinya yang solusinya 1 ya, ini. 1 inverse-nya sama dengan 1, 3 inverse-nya sama dengan 3. Artinya bukan pembagi 0. Tidak ada elemen tak 0 yang mengakibatkan hasil perkaliannya sama dengan 0. Berarti saya bisa mengatakan karena 1 dan 3 punya inverse, 1 dan 3 bukan pembagi 0. Nah, perhatikan angka 2. Di sini kita lihat dia punya elemen 0. Punya elemen 0. Hasil kalinya ada yang 0. Artinya dia tidak punya inverse. 2 dikali dengan 2 hasilnya sama dengan 0. 2 adalah pembagi 0. Sebab ada elemen tak 0 sehingga hasil kalinya sama dengan 0. Oke, ini adalah contohnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.